Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD ya, yang dimana kalau kita perhatikan EURUSD pada minggu ini ya, pada tanggal 25 Oktober itu atau pada akhir bulan ini melemah. Jadi sebenarnya dia masih belum bisa close ya di atas titik tertingginya di sini di 18.800-an, sehingga dia harus melemah kembali tutupnya yaitu pada harga 15.611. Pelemahan ini dipicu juga karena menguatnya dolar ya. Jadi kan kalau dolar menguat otomatis euro itu melemah ya, begitupun juga jika memang dolar melemah maka euro akan menguat. Kalau kita perhatikan di sini secara weekly ya, si EURUSD memang masih menunjukkan tanda-tanda untuk pelemahan ya. Di sini ada tren lainnya yang belum bisa ditembus. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, jadi pada saat harga mulai mendekati trend line atau mengenai si trend line ini, yang garis kuning ini, otomatis harga itu langsung turun kembali ke bawah. Di sini kan ada trend line nih. Ya di sini ada trend line. Di sini membuat lower low lagi, di sini ada lagi, dan dia membuat lower low lagi di sini. Maka karena yang ini nggak bisa close di atas height yang ini, otomatis harga itu akan turun ke bawah kembali. Berarti si EURUSD ini sedang downtrend secara mega trendnya ya, atau tren besarnya. Dan kalau kita perhatikan di sini di time frame daily ya, setiap dia mengenai trendline ini nih, ini kan dia kena nih, ini dia kena, dia nggak bisa lewat ya, mulai dari tanggal 24 Mei sampai saat ini ya, dia belum bisa menembusnya, sehingga sudah hampir 1 tahun ini dia belum bisa menembus si trendline ini. Jadi ini kalau kita perhatikan, ketika dia sudah sampai di bawah sini ya, pelemahannya itu sangat terbatas sekali, dimana cenderung tahan pada level ini nih, pada level trendline kuning ini pelemahannya, atau pada level harga nih 15.300-an. Jadi penurunan itu cenderung bertahan di 15.300-an. Jika memang dia menembus 15.300 ini, otomatis harga itu akan terus melemah ya, karena kan secara mega trendnya ini kalau kita perhatikan dia sedang turun. Lalu di sini di candle 4 jam, kalau kita perhatikan juga sini lebih detail ya, harga itu tadi sempat menembus ke atas, hanya saja terjadi rejection cukup kuat ya di sini. Nah, rejection kuat sekali sehingga harga langsung turun ke bawah. Oke, jadi kalau untuk time frame besar itu biasanya kita akan melihat kecenderungan harga bergerak dan juga tren besarnya si harga tersebut. Sekarang kita akan coba ke time frame lebih kecil, yaitu time frame 1 jam dulu. Pada time frame 1 jam sini saya sudah buat mappingnya atau roadmapnya. Ya, roadmapnya itu nggak beda jauh sama yang saya post pada Telegram kemarin. Ya, hanya saja di sini ada update ya sedikit ya di bawah sini, karena kan kita menyesuaikan dengan pergerakan hari yang kemarin. Kalau kita perhatikan di time frame 1 jam ya, harga itu pas di trendline ini ya, dia itu langsung close, dia langsung turun kembali karena dia belum bisa close di atas trend lainnya. Lalu di sini 17.076 merupakan titik naik tertingginya dia yang sudah kita targetkan pada video sebelumnya nih. Di sini ya, kita ambil dari sini karena kan di sini harga terinjak kembali ke atas ya. Lalu di sini pada saat dia menyentuh ini harga terinjak kembali ke bawah. Jadi kita buat di sini adalah titik tertinggi dia untuk naik ketika dia breakout dari si supply area ini, supply area yang ini nih, pada level harga 16.784 sama dengan 16.866. Tapi ternyata harga itu hanya berakumulasi di sini yang membentuk range sideways. Sini kalau kita perhatikan harga itu sideways, baru dia turun kembali ke bawah. Jadi ini bisa dikatakan sebagai rally
drop base. Ya, ini adalah ready drop base, jadi si EURUSD, dan ketika dia drop pun dia menembus level 16.582, 16.400 dan juga 16.223 itu dengan mudah. Hanya saja kalau kita perhatikan pada saat dia berada di dalam demand area ini cukup besar ya. Ini kan demand area cukup besar ya kalau kita perhatikan di sini. Karena kan range sideway-nya dia itu di sini. Nah, di sini adalah range sideway-nya dia. Makanya kita buat demand area ini sesuai dengan range pergerakan dari si EURUSD. Nah, pada saat dia berada di dalam level ini atau di demand area ini, pergerakan itu cukup tertahan. Yang dimana sini ada candle hijau ya, yang menandakan bahwa di daerah sini buyer itu sempat untuk melawan kembali, tetapi gagal yang kalah, sehingga harus diturunin kembali oleh si seller. Nah, ketika dia breakout dari sini, kita perhatikan candle yang ini dengan yang ini itu berbeda sekali pada dengan candle yang ada di dalam sini. Ya, karena kan dia udah melewatin demand areanya. Ini kan demand areanya dia nih. Ya, jadi demand area itu ada pada level harga paling atas itu di sini 16.582, lalu di bawahnya itu ada 16.223. Jadi ya, demand areanya itu candle-nya berbeda sekali kalau kalian perhatikan. Ketika dia breakout dari daerah sini, candle merahnya langsung panjang, menandakan bahwa si seller itu menang terhadap buyer, sehingga harga itu langsung diturunkan kembali. Nah, di sini di level area 15.288 sampai dengan 15.422 menandakan bahwa si buyer ini sudah mulai untuk melawan kembali, tapi masih belum kuat ya, dan tertahan ya di sini nih di 15.621. Kalau kita perhatikan di candle 30 menit di sini sama ya, ketika dia berada di sini tuh candle itu lebih kelihatan ya, sini ada perlawanan dari buyer ya. Jadi untuk daerah ini ya, untuk daerah 16.223 sampai dengan 16.582 ini kita nggak pakai lagi yang kuning ya. Jadi di daerah sini tuh ada perlawanan dari buyer. Kalau kita perhatikan setiap dia mau keluar sama setiap dia masuk ini ada perlawanan ya di sini. Nah, ketika dia sudah keluar dari area tersebut langsung turun kembali tanpa candle hijau sama sekali, yang berarti si buyer itu tidak melawan sama sekali ya ketika dia sudah keluar dari areanya, dan buyer mulai melawan kembali atau menunggu kembali di harga ini di 15.288 sampai dengan 15.422. Oke, jadi kemungkinan besar bahwa EURUSD ini masih akan terus melemah karena dia sudah melewatin rejection cukup kuat di sini nih. Di sini ada rejection cukup kuat, jadi sebenarnya si EURUSD masih akan melemah dengan target pelemahannya itu ada pada level harga 14.962 untuk hari Senin nanti atau pada tanggal 1 November nanti ya. Ketika dia bisa breakout dari 15.288 sampai dengan 15.422 ini kan ada demand areanya. Jadi ketika dia bisa breakout dari sini, breakout ke bawah, itu dia bisa tembus ke next target dia itu ada di 14.962. Tapi ketika dia bisa bertahan di sini, maka dia akan terus menguji 15.621 ini, dan bahkan next target dia itu ada di sini nih 16.033. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa dari EURUSD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang kalian merasa ada yang salah dalam penjelasan saya juga nggak apa-apa, silakan ditambahkan di kolom komentar atau bisa di-add aja channel Telegram Dina Trading ID. Di situ kita berdiskusi bersama dan bisa membagikan beberapa trading plan ya ataupun mapping yang kita punya. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silahkan share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel Dunia Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.